Berikut ini adalah sub pokok bahasan mengenai debit banjir rancangan dengan metode rasional. Pembahasan tentang debit banjir rancangan sangat erat kaitannya dengan limpasan permukaan. Limpasan permukaan atau runoff itu merupakan bagian dari siklus hidrologi seperti ini. Jika Anda masih ingat pada pertemuan sebelumnya, kita bahas bahwa siklus hidrologi jika kita mulai dari turunnya hujan atau presipitasi, maka akan turun di permukaan tanah dan sebagian akan menjadi infiltrasi atau resapan, kemudian sisanya akan menjadi limpasan permukaan. Dalam bahasa Inggris, limpasan permukaan disebut runoff. Presipitasi ini adalah hujan, infiltrasi adalah resapan, kemudian runoff adalah limpasan permukaan. Dari limpasan permukaan ini, airnya akan mengalir menuju danau, laut, kemudian akan mengalami penguapan sehingga kembali lagi ke awan. Faktor apa saja yang mempengaruhi limpasan permukaan? Nah, ini yang akan kita bahas pada subpokok bahasan kali ini. Pertama, saya ingin memastikan dulu bahwa Anda semua di sini sudah memahami bentuk dari limpasan permukaan atau runoff yang ada di sekitar kita. Bentuknya adalah sungai, jadi air yang mengalir di permukaan tanah. Danau bukan limpasan karena tidak ada aliran. Jadi sungai, kemudian aliran di saluran drainase, aliran di talang, kemudian banjir itu sendiri jika air menggenang di jalan di tempat yang tidak semestinya dan memiliki kecepatan itu disebut sebagai banjir. Nah, itu sendiri juga merupakan bentuk dari limpasan permukaan. Nah, pada subpokok bahasan ini kita akan membahas sebesar apa limpasan permukaan ini yang akan kita perhitungkan sebagai debit untuk mendesain saluran drainase. Kita sebut sebagai debit banjir rancangan. Apa saja sih yang mempengaruhi besarnya debit banjir itu? Tentunya jenis penutup lahan. Seperti yang saya jelaskan di siklus hidrologi, jika aliran hujan presipitasi itu dapat berubah menjadi resapan dan limpasan, maka besarnya limpasan ini akan mempengaruhi juga besarnya resapan. Jika lahan itu ditutup oleh permukaan yang kedap air, maka resapannya kecil dan yang menjadi besar adalah limpasannya. Demikian pula sebaliknya. Jenis penutup lahan ini dinotasikan secara sederhana dalam metode rasional dengan notasi C atau koefisien pengalir. Pertama itu. Kemudian yang kedua, tentu saja adalah besarnya curah hujan. Jika curah hujan itu tinggi, maka secara berbanding lurus, maka debit banjir juga akan tinggi. Satuan dari hujan apa? Jika Anda ingat di pengerjaan tugas besar nomor 1, notasinya adalah R atau I dengan satuan milimeter per jam. Yang kita pelajari adalah milimeter per hari karena kita memiliki data hujan dari pencatatan harian, yaitu dari instansi ya, dan paling umum kita peroleh data dengan satuan milimeter per hari. Supaya kita bisa memproses dengan metode rasional, maka satuan itu harus diubah jadi milimeter per jam. Yang ketiga adalah luasnya, luas daerah pengaliran. Yang dimaksud dengan daerah pengaliran ini yang mana? Anda pernah masih ingat ya waktu saya menjelaskan tentang curah hujan daerah. Pada saat itu kita harus membatasi dulu daerah yang akan kita desain itu memiliki tangkapan hujan seluas apa. Ini yang disebut sebagai daerah pengaliran. Daerah pengaliran ini kita hitung luasnya sehingga kita dapatkan satuan meter persegi. Nah, kalau kita ingat-ingat kembali, daerah pengaliran adalah titik-titik yang cekung yang dibatasi oleh titik-titik yang tinggi, di mana hujan jika turun di batas daerah tersebut akan mengalir menuju sungai di titik yang hilir. Ya. Lalu yang keempat itu sendiri adalah debit banjir dengan satuan
meter kubik per detik, notasi umum adalah Q. Nah, ini yang akan kita hitung debit banjir ini. Kenapa disebut debit banjir rancangan? Karena curah hujan yang kita gunakan untuk menghitung debit ini adalah curah hujan rancangan dengan skala ulang tertentu. Ada yang 2 tahun, 5 tahun, 20 tahun. Ya. Satu lagi mengenai luas daerah pengaliran ini, gambarannya adalah sebagai berikut. Das berantas ini jika kita batasi di titik yang letaknya di dekat kampus kita, gitu ya, di Dinoyo, maka luas dasnya hanya dari sumber berantas sampai Dinoyo. Nah, jika kita desain bangunan air itu titiknya lebih hilir lagi, misalnya di Mojokerto atau di Kediri, maka luas dasnya adalah dari hulu sumber berantas sampai di Mojokerto atau Kediri itu. Tentu saja debit yang di Kediri lebih besar daripada debit di Dinoyo karena daerah tangkapannya lebih besar. Kalau Anda lihat sungai berantas di Kediri atau Mojokerto, maka lebih besar dan juga debitnya lebih tinggi daripada di Dinoyo di sebelah kampus kita, ya. Rumus sederhananya kita sajikan sebagai Q sama dengan C kali I kali A. C tadi adalah koefisien tutupan lahan dari tabel, I adalah intensitas hujan, A adalah luas daerah pengaliran. Rumus ini memang sederhana, hanya boleh digunakan jika daerah pengaliran sungainya kurang dari 300 hektar. Sekarang saya bahas satu demi satu variabel tersebut, bagaimana cara menghitungnya. Pertama, koefisien pengaliran atau C. Sudah ada tabelnya. Ini adalah tabel yang disajikan oleh Mononobe. Ini adalah tabel yang diberikan dari hasil penelitian McGuinn. Anda bisa lihat dari tabel-tabel ini untuk pegunungan curam 0,7, jika dataran 0,4, ya. Yang lebih mudah lagi seperti ini. Untuk drainase perkotaan, yang pasti ada di sini adalah jalan, gitu ya. Jadi perkerasan aspal, beton, koefisien pengalirannya adalah 0,7 sampai 0,95. Ya, kalau perumahan berarti rumah, begitu ya, kita gunakan ini. Jika rumahnya rumah tunggal 0,3, jika perkampungan 0,25. Bisa kita lihat di sini, semakin kedap air sebuah kawasan, maka semakin besar pula koefisiennya. Coba kita lihat, jika sebuah lahan itu ditutup oleh aspal, maka koefisiennya 0,7. Tetapi jika ditutup oleh hutan, maka koefisiennya adalah 0,1. Berarti jika sebuah kawasan hutan telah berubah fungsinya menjadi perkotaan yang dominan ditutupi dengan atap, misalnya begitu ya, maka debit yang menjadi limpasan yaitu 0,1 atau hujan yang akan menjadi limpasan 0,1 ini akan bertambah besar menjadi 0,75. Jadi bisa 7 kali lebih besar ya, jika sebuah daerah itu mengalami perubahan tata guna lahan dari hutan menjadi perumahan. Secara rasional atau secara metode rasional ini seperti itu. Kemudian intensitas curah hujan atau I. I ini kita hitungnya dari curah hujan rancangan yang sudah kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya, dari Gumbel, dari log atau lainnya, dengan satuan milimeter per hari. Curah hujan ini harus kita konversi menjadi milimeter per jam. Tetapi tidak hanya dengan membagi 24 hari ke jam ini, tetapi kita harus mengalikan dengan sebuah faktor yang disebut sebagai faktor konsentrasi. Rumusnya adalah 24, ini maksudnya jam, dibagi T atau waktu konsentrasi, dipangkatkan 2/3.
Waktu konsentrasi ini bisa dianggap sebagai lamanya hujan yang menempati sebuah daerah tangkapan. Jadi jika hujan itu menempati sebuah lapangan sepak bola seperti itu ya, dalam jangka waktu durasi hujan katakan 3 jam, maka waktu konsentrasi hujan itu adalah 3 jam. Tapi dalam perhitungan rasional yang sederhana ini, kita bisa mengasumsikan atau menghitung waktu konsentrasi itu menggunakan rumus empiris. Jadi tidak berdasarkan pengamatannya karena kadang-kadang kita terbatas dalam memiliki data. Data hujan jam-jaman itu sulit untuk didapat. Ini yang disebut sebagai T atau lamanya hujan atau waktu konsentrasi. Coba Anda bayangkan ini adalah badan jalan. Ya, ada saluran drainase di titik B ke C. Ya, dari titik B ke C ini air akan mengalir melalui saluran drainase tersebut. Tetapi, apakah hujan yang turun di atas daerah tangkapan ini akan langsung menuju saluran BC? Tentu tidak, karena ada hujan yang turun di titik A, titik B, kemudian di tengah-tengah, gitu ya. Sehingga untuk menghitung waktu konsentrasi, kita menganggap bahwa hujan itu menghuni daerah tangkapan ini dalam waktu yang paling lama. Itu adalah kondisi yang diasumsikan paling aman. Nah, pertanyaannya, di antara titik A, B, C, D, yang paling tinggi yang mana? Titik yang paling tinggi itu yang menentukan waktu terlama bagi hujan untuk berkonsentrasi di daerah ini ya. Jika ini jalan, ada mobil misalnya berjalan dari kiri ke kanan gitu ya. Jalan itu memiliki kemiringan ya. Berapa persen? Antara 2-3% ya standarnya. Jadi jika ABCD seperti ini, maka titik A adalah titik yang paling tinggi ya. Kemudian titik yang paling rendah adalah C. Jadi proses mengalirnya hujan di atas permukaan jalan ini adalah yang paling jauh hujan yang turun di titik A, lalu dia mengalir ke titik B, lalu mengalir lagi ke titik C. Itu yang disebut sebagai waktu konsentrasi. Satuannya menit. Berikut ini adalah penjelasan mengenai waktu konsentrasi. Banyak rumus yang tersedia dari literatur untuk menghitung TC atau waktu konsentrasi. Ada Kirchhoff, ada McGuinn, ada dari ASCE, tetapi yang kita jelaskan di sini adalah yang menurut SNI. Ya, rumusnya TC sama dengan T0 tambah TD. T0 adalah waktu yang diperlukan air untuk jatuh di titik terjauh atau titik tertinggi ya, sampai di ujung hulu saluran. Itu T0. Sedangkan TD, waktu yang diperlukan bagi air mulai dari masuk di ujung yang hulunya saluran dan mengalir sampai di hilirnya saluran. Nah, jadi yang disebut sebagai T0 adalah A ke B, lalu TD adalah B ke C. Nah, jadi waktu konsentrasi adalah A ke B ditambah B ke C. Rumusnya T0 seperti ini. T0 sama dengan 2/3 kali 3,28 dikali L0 dikali M0 dibagi akar S0 dipangkatkan 0,167. L0 adalah panjang lintasan di titik A ke titik B. M0 adalah koefisien hambatan karena kekasaran daerah pengaliran. Jadi kalau saya ulang lagi ya, AB ini setengah lebar jalan, maka ini adalah T0-nya, L0-nya ya. Lalu kekasaran ini adalah kekasarannya aspal.
Kemudian S0 adalah kemiringan permukaan daerah pengaliran. Jika drainase yang kita rancang adalah tampungan dari daerah tangkapan air berupa jalan, maka kemiringan S0 ini adalah kemiringan melintang jalan. Ya, rumusnya saya ulang lagi. T0 sama dengan 2/3 kali 3,28 kali L0 kali M0 dibagi akar S0 dipangkatkan 0,167. Koefisien kekasaran ini sebenarnya adalah koefisien Manning ya. Anda sudah mengenal di hidrolika saluran terbuka. Anda bisa baca jika jalan raya atau di jalan dengan tutup aspal, beton, maka kita pakai M0-nya 0,013. Jika jalannya terbuat dari paving, maka kita bisa pakai permukaan licin kedap air atau agak kedap airnya kalau pavingnya 0,1. Jika lahan itu berupa halaman rumah, kita bisa pakai 0,02. Gitu ya. Selanjutnya adalah PD. PD adalah waktu yang diperlukan air dari hulunya saluran sampai hilirnya saluran. Saya tunjukkan lagi gambarnya. PD adalah waktu yang diperlukan air dari B ke C. Ya. Rumusnya, ini semua adalah rumus empiris ya dari penelitian yang sudah pernah ada. PD sama dengan RD dibagi 60 dikali VD. LD adalah panjang lintasan aliran di saluran, berarti panjangnya saluran ya, 1 meter. Kemudian VD adalah kecepatan aliran rencana di saluran, satuannya meter per detik. Nah, ini kecepatan aliran ini memang kita rencanakan ya, kita desain berapa. Nanti kedua parameter ini akan menghasilkan PD dalam satuan menit. Kecepatan aliran rencana ditetapkan seperti ini. Jika saluran Anda didesain dengan pasangan atau lining, maka kecepatan rencananya adalah 1,5. Saya rasa untuk drainase perkotaan, karena mempertimbangkan aspek estetika, maka saluran didesain semuanya dengan lining ya. Jadi kita pakai VD semuanya 1,5. Baik, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Pertanyaan bisa diajukan melalui forum chat yang ada di bawah atau melalui video conference pada saat virtual class. Terima kasih.